Belum. Tadi terus. Belum nyambung. Udah nyambung apa belum? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Apa kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Good ya. Hari ini esai ya. Kita coba esai, kalian kerjakan yang biologi itu. Bentar. Bapak dari tadi susah masuk terus, kenapa? Pemantapan soal KSN. Oke. Soalnya, oh iya lupa ya. Nah, udah nyampe belum ke Mbak Vega ya? Saya SMS Mbak Vega. Yes. Ada bisa saya bantu, Pak? Mas, saya ke Mbak Vega ngirim ini ya ke topik ke chat. Oh, ke chat ya, Pak? Coba nanti saya coba konfirmasi ke Vega. Apa kabar di Bangka, sehat? Sehat, Pak. Terus Jawa Barat itu Ari Ataya dari Padalarang atau dari Pasteur Ataya? Aku mah sebenarnya orang Pasteur, Pak, tapi sekolahnya di Padalarang gitu. Larang ya, berarti kamu lewat tol tiap hari ya? Iya, Pak. Tiap hari tanpa tol, berarti kalau ke Padalarang itu ya. Kalau lewat jalan umum itu macet. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kita belajar uraian. Mbak Pega nanti akan kalian ngirim soal. Yang harus kalian kerjakan hari ini adalah dalam waktu 30 menit ini adalah soal halaman, bentar ya. Mana halamannya? Belum nyampe ya ke Mbak Vega ya? Belum, Bapak. Alhamdulillah, amin. Hari ini ada anak Bapak di rumah. Jadi Bapak di kamar. Tidak bisa di meja belajar. Oke. Yang harus kalian kerjakan adalah kerjakan dulu selama 30 menit ya. 20-30 menit. Halaman 1. Halaman 1 sampai dengan halaman... Maaf, Pak, soalnya sudah dikirim di grup WA ya, Pak? Iya, halaman 1 sampai dengan halaman... Bentar ya. Banyak sekali ini soalnya. Soal 17 halaman. Oh, jadi berubah begini ya?
urutannya. Nanti saya kirim yang terbaru ya. Hancur begini, aneh. Halaman 1 sampai dengan halaman 6. Soalnya udah dikirim. Tunggu Udah, ya. Pak. Ya. Tapi Bapak kirim yang baru itu kayaknya acak-acakan lihat sama saya. Sudah dikirim, Pak. Bentar, Bapak rapikan ya. Itu ada yang jatuh gambarnya. Silahkan sambil dikerjakan. Bapak kirimkan yang terbaru ya. Biar rapi, biar nggak pusing. Mulai ya, dikerjakan silahkan. Puluh menit cukup ya. Satu sampai halaman 6 ya. Apa tadi dari halaman berapa ya, Pak? 1 sampai 6. Ya, Pak.
Revisi udah Bapak kirimkan ya.
Kalian boleh lihat referensi ya, mau lihat apapun juga boleh. Boleh lihat sumber internet atau apapun juga boleh, silahkan.
Oke, waktunya habis. Halo, halo. Halo, Pak. Halo, waktunya habis ya. Iya, Kita Pak. lihat. Mungkin ada yang sudah mengerjakan sebelumnya, ada nggak yang sebelumnya mengerjakan sebelum pelatihan di sini? Belum ada, Pak. Sekarang kita lihat. Ini sudah berapa orang yang hadir? Tiga-tiganya hadir kan? Oke, good ya. Anin, Babel, Anis sama Babel. Sama Ataya ya. Oke, yang pertama saya dari Hanin dulu ya. Hanin, kita lihat soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 di sini, Nin. Oke. Ini sebenarnya percobaan apa sih? Percobaan uji fotosintesis, Pak. Good, uji fotosintesis. Kalau percobaan seperti ini, kira-kira judulnya apa yang baik? Sebentar, Pak. Ini semua untuk menguji apa sih ini, Hanin? Menguji apakah fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling utama apa? Sebenarnya bukan untuk menghasilkan oksigen ini. Karena yang paling utama tuh variabelnya ada ini nih. Bentar ya. Ini ada ini nih. Apakah tumbuhan berfotosintesis membutuhkan karbon dioksida ya, Pak? Ya, itu sebenarnya. Ini kok gede banget. Ya, sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya untuk menguji apakah CO2 itu berpengaruh terhadap fotosintesis atau tidak ya. Gitu. Sip. Nah, sekarang saya mau nanya ke Hanin. Yang A, apakah air kapur akan mengalami perubahan? Jelaskan. Kalau saya jawabnya ya, karena terkena CO2. Oke. Yang lain? Kalau saya yang nomor 1A itu, ya karena karbon dioksida akan bereaksi dengan air kapur membentuk endapan kalsium karbonat, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ataya jawabannya apa? Saya sama kayak tadi Pak, siapa? Anis kayaknya. Sama ya. Nggak boleh sama nanti mah kalau lagi wawancara atau apa. Saya sama Pak, nggak boleh ya. You have to Nggak gitu explain sih ya. your answer ya. Oke. Jadi begini, ceritanya ini kan udara itu banyak mengandung CO2 kan? Benar nggak? CO2. Ini ceritanya CO2 nih masuk. Ini CO2. CO2. CO2 itu kan masuk ke sini ya, set gitu. Di sini ada keterangan. Nih, kalian harus ingat. Pada tabung yang berisi larutan NaOH, nih, tabung mana yang ada NaOH yang ini kan? Nih, tabung ini kan? Nih, ini ada NaOH, natrium hidroksida, ini namanya NaOH. Jadi ketika CO2 masuk ke sini, ini udah nggak ada di ikatan. Nah, kenapa CO2-nya udah berubah? Jadi kalau CO2 ya bereaksi dengan NaOH di sini itu ya di tabung ini bereaksi dengan NaOH itu akan berubah ya, berubah. Ini lanjut ke sini ya. Nih, menjadi ya Na2CO3. Na2. Ini gimana sih nulisnya? Ya Allah. Ini pulpennya nggak dibawa di sana. Na2CO3 plus H2O, paham nggak? Jadi emang hilang. Berubah si CO2-nya, paham ya? Seperti itu. Jadi CO2 ditambah NaOH itu akan berubah menjadi Na2CO3. Jadi di sini udah nggak ada CO2. Terus di sini ya, di sini kalaupun ada CO2 nih, di sini kan nggak masuk ke cairan, misalnya di sini ada CO2 nih. Ini kan ketika masuk ke sini ya, ini ceritanya udah hilang di sini. Terus yang di sini disedot. Udah di sini kan disedot nih, disedot, udah di sini itu disedot ke sini. Paham nggak? Keluar sehingga kemungkinan CO2-nya itu hilang. Akibatnya apa? Ya, di sini tuh akibatnya tidak akan berubah. Karena kan air kapur itu berubah kalau ada CO2 ya. Sementara ini kan CO2-nya hilang. Jadi jawabannya adalah
tidak akan berubah karena CO2-nya sudah diikat oleh NaOH. Paham ya? Sehingga tidak akan terjadi reaksi antara CO2 dengan air kapur. Kapur, begitu jawabannya. Sip. Paham sekarang? Paham, Pak. Paham ya? Jadi CO2 jadi tidak akan berubah air kapur gitu ya. Karena CO2-nya sudah diikat oleh NaOH. Oke ya? Bagus. Yang kedua, tadi apa? Hanin ya. Sekarang Anis. Menurut saya tidak akan terjadi fotosintesis, Pak. Kenapa? Karena kata Bapak tadi CO2-nya sudah dilarutkan oleh natrium. Jadi CO2-nya sudah tidak ada lagi. Jadi tumbuhan tersebut tidak bisa berfotosintesis. Oke, jadi nanti ditulis ya seperti itu. Ataya? Halo, Ataya? Iya, Pak. Tadi internet saya jelek, jadi cuma kedengaran ya-nya aja gitu. Ya, Ataya apa? Yang mana, Pak? Yang B. Yang B saya jawabnya juga tidak, karena si C2-nya sudah tidak ada lagi, karena sudah diikat oleh itunya NaOH-nya. Oke, ya. Oke, berarti pada dasarnya kalian udah memahami. Tapi harus diingat di sini sebenarnya ada dua jawaban, hati-hati ya. Terus poinnya juga lihat 2 poin pasti itu gede ya, pasti ini panjang. Jadi sebenarnya ya reaksi terang itu terjadi, tetapi reaksi gelap tidak terjadi. Kan kamu masih ingat bahwa fotosintesis kemarin ada berapa reaksi? Ada 2 kan? Ya. Jadi Iya, fotosintesis itu ada 2 reaksi, yaitu ada reaksi terang ya. Di sini paham ya? Ada yang namanya reaksi terang gitu. Reaksi terang itu dia mengubah air ya menjadi apa? O2 begitu. Bisa sampai sini. Tapi kalau misalnya yang kedua reaksi gelap kan? Kalau reaksi gelap, nah kalau reaksi gelap dia mengubah apa? CO2 gitu ya. Menjadi glukosa, paham ya? Menjadi glukosa. Nah, pasti kalau reaksi gelapnya tidak akan terjadi karena CO2-nya hilang, benar nggak? Tuh. Jadi reaksi terang kemungkinan terjadi karena air masih bisa dipecah oleh cahaya menjadi oksigen. Itu jawabannya ya. Kalau reaksi gelap tidak akan terjadi karena ya, suplai CO2-nya sudah dihilangkan. Sip? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham, Pak. Nah, ya, jadi reaksi terang terjadi karena air masih bisa dipecah oleh cahaya jadi oksigen. Sementara reaksi gelap gitu ya, itu tidak akan terjadi karena suplai CO2-nya tidak ada. Begitu. Sip ya? Oke. Berikutnya yang ketiga. Berikutnya yang ketiga Ataya berarti ya. Jadi apakah yang paling tepat untuk membuktikan pertanyaan B? Maksudnya kayak nama percobaannya, Pak. Ya, kemarin kan udah kita bahas. Uji sah. Ya, betul. Uji sah ya. SACH ya. Jadi, Ya, jadi untuk menguji bahwa reaksi gelap tidak terjadi, bisa dilakukan dengan uji SACH ya, sah. Atau menguji amilum ya. Menguji keberadaan amilum. Paham? Paham, Pak. Dengan menggunakan apa? Iodin. Iodin, betadin, lugol, sampai. Oke, bagus. Yang keempat, yang D. Silahkan, Hanin. Balik lagi ke Hanin ya. Anis. Anis, Hanin. Halo? Halo, Pak. Ya, giliran kamu silahkan, Hanin. Saya bukan Hanin, Pak. Anis. Oh. Menurut saya saya nggak jawab yang itu, Pak, karena saya tidak tahu. Tidak tahu. Kamu bisa ngebayangin kira-kira ini untuk mendapat apa, begitu aja, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau misalnya di tingkat nasional isi aja ya. Untuk keluarin oksigen ya, Pak. Bagus. Jadi ada 2 di sini. Nah, di sini kan 2 fungsi. So you have to write. Dan untuk
laju transpirasi, Pak. Oke. Yang lain? Ada yang bisa memberikan alasan? Ya? Ataya? Atau Hanin? Pak. Ya, silakan. Kalau saya tadi yang itu juga gak jawab. Oh, nggak jawab. Oke. Anis? Hanin? Saya tidak yakin, Pak. Tidak yakin. So, kalau nggak yakin, berarti udah dong. Jadi sebenarnya gini, ini kan dipompa dihisap. Jadi sebenarnya yang pertama dia untuk menghisap, mengeluarkan CO2 yang mungkin masih tersisa, benar nggak? Itu yang pertama tulisin. Jadi menghisap CO2 yang mungkin masih tersisa. Ini kan di sini bisa aja di sini masih ada CO2, benar nggak? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, dia untuk menghisap oksigen yang dihasilkan selama reaksi terang. Ini kan di sini tuh bisa terjadi reaksi terang kan? Benar nggak? Reaksi terang itu kan memecah air menjadi oksigen. Di sini pasti ada gas oksigen, maka itu harus dikeluarkan juga, kalau enggak nanti dia bisa kembung. Ya, seperti itu. Jadi fungsi dari pompa ini adalah yang pertama mengeluarkan udara yang mungkin masih mengandung CO2, yang kedua mengeluarkan oksigen hasil dari reaksi terang. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, paham ya. Pokoknya ingat fotosintesis ada berapa reaksi? Ada 2, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi fotolisis air atau pemecahan air oleh cahaya jadi oksigen ya. Pemecahan air oleh cahaya jadi oksigen. Sedangkan reaksi gelap adalah pengubahan CO2 menjadi glukosa. Oke. Untuk uji fotosintesis ada uji sak. Uji sak itu yang menguji keberadaan amilum, yang ditetesi amilum. Yang kedua ada yang paling terkenal itu uji Ingenhausen, yang tanaman hidrilla kemarin disimpan di dalam air ya. Nanti dia akan keluar gelembung-gelembung seperti itu. Oke. Berikutnya lagi yang kedua. Silahkan sekarang kedua ya. Oke. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan 3 faktor penyebab meningkatnya laju transpirasi pada tumbuhan. Oke, saya tanya sekarang berarti Ataya. Saya jawabnya tadi suhu, Pak. Lalu intensitas cahaya. Sama kecepatan anginnya. Betul. Ya, ini mah mudah ya. Tahu transpirasi nggak? Apa pengertian transpirasi? Pak. Transpirasi apa pengertiannya? Transpirasi adalah itu. Bentar, merangkai kata-kata dulu. Coba. Transpirasi itu adalah penguapan air di daun. Paham? Penguapan air di daun ya. Jadi kan kemarin udah dijelasin sama Bapak. Jadi penguapan air di daun namanya transpirasi. Kalau penguapan air dari misalnya selain daun, dari tanah atau dari laut atau dari danau namanya apa? Evaporasi ya. Benar nggak? Begitu. Jadi ada transpirasi, ada evaporasi. Kalau transpirasi itu penguapan air dari daun. Gitu. Nah sekarang kita lihat. Emang kalau penguapan air di daun bisa apa aja? Banyak faktornya. Ada luas permukaan daun atau jumlah daun. Semakin banyak daun atau semakin luas, maka penguapan semakin cepat. Harus paham ya? Semakin cepat. Jadi kalau kamu misalnya menyimpan air panas di dalam gelas dengan di dalam baskom dengan jumlah yang sama, maka yang akan lebih cepat dingin adalah yang di dalam baskom karena lebih luas. Yang kedua, jumlah daun. Semakin banyak daun, maka semakin cepat transpirasi. Makanya kalau pada kaktus, lihat sama kamu. Kaktus itu dia transpirasinya lebih rendah ya dibandingkan misalnya dengan kelapa. Kenapa? Karena ternyata kelapa itu daunnya banyak. Benar nggak? Itu harinya. Oke, berikutnya lagi. Ya, suhu. Semakin tinggi suhu, maka penguapan semakin cepat. Intensitas cahaya matahari juga sama. Semakin banyak cahaya matahari, maka transpirasi semakin cepat juga. Begitu ya. Jadi pada saat mendung dengan pada saat terik matahari itu beda ya. Saat terik matahari mungkin lebih banyak transpirasi. Terus berikutnya lagi adalah angin. Semakin banyak angin itu semakin cepat transpirasi menguap ya. Contoh kayak kamu kalau misalnya
minum air panas biar cepat dingin gimana caranya? Kadang suka ditiupin ya. Gitu kan nggak? Atau dikipas-kipas. Karena kenapa? Semakin ada angin maka nanti suhunya itu semakin akan cepat terbawa gitu ya si uap airnya. Itu yang A. Yang B silahkan sekarang Anis. Anis. Halo. Iya, Pak. Apa? Ya. Maaf, sinyalnya jelek. Yang B sekarang giliran kamu. Menurut saya, mengapa laju transpirasi pada kaktus jauh lebih rendah? Karena kaktus membutuhkan lebih sedikit air daripada pohon kelapa, Pak. Kata siapa kaktus lebih? Ya. Nah, Kurang tahu juga, Pak. kurang tahu ya. Nah, di sini lihat, kamu harus lihat struktur dari kaktus. Ada yang mau menjawab? Coba Hanin. Ya, Hanin. Hanin. Are you there, Hanin? Iya, kenapa Pak? Ya, silahkan. Yang B, jawabannya apa? Yang B, saya karena kaktus memiliki lebar daun yang lebih kecil dan daun yang lebih sedikit daripada kelapa. Oke, bagus jawabannya itu ya. Oke, jadi kenapa kaktus itu transpirasinya lebih rendah? Karena itu daun kaktus itu terudimentasi ya. Rudimentasi itu apa? Hilang. Jadi daun kaktus itu luas permukaannya lebih kecil dari kelapa. Karena dia jadi duri kan daunnya. Begitu. Jadi luas permukaan daun kaktus lebih kecil dari kelapa sehingga laju transpirasinya lebih rendah. Gitu. Harus jelas ya. Jadi kalian harus bisa merangkai kalimat dengan cepat. Oke, good. Begitu. Yang C, silahkan sekarang giliran C itu siapa? Hanin ya? Hanin apa ya? Hanin. Berarti. Silahkan Hanin, yang C. Ya, yang C saya jawabnya untuk mengeluarkan air yang berlebih di dalam pembuluh silam. Oke, mungkin itu boleh tapi kurang pas. Yang lain? Saya jawabnya untuk mempercepat itu, Pak, pengangkutan air dan mineral di dalam pembuluh silam. Oke, jadi sebenarnya gini, dengan adanya transpirasi itu kayak nyedot, ngerti nggak? Kan daun itu ada di atas ya, sementara batang dan akar ada di bawah. Terus air adanya di tanah kan? Nah, kenapa air itu bisa naik ke dalam batang, ke daun? Karena ada transpirasi kayak disemprot gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi tujuan dari transpirasi itu sebenarnya menyebabkan air dari tanah dapat terserap ke bagian atas tumbuhan, misalnya ke batang atau ke daun, gitu ya. Jadi transpirasi itu dapat itu ya, dapat menyebabkan ya air dari dalam tanah terserap ke bagian atas tumbuhan, begitu ya. Oke. Tapi yang tadi juga benar sih ya, seperti itu. Oke, nomor 3 berikutnya berarti langsung lagi ke Ataya yang A. Silahkan Ataya. Karena kalau saya pengaruhnya pemberian oksigen itu membuat jumlah pernapasannya menurun, Pak. Soalnya di grafiknya menurun juga. Jadi Oke. Ya, betul. Ini lihat kan ini yang A ya. Lihat, ini dari detik ke 40 menit pertama, detik ke 40 menit kedua di sini ya. Ketika dikasih oksigen murni dia turun. Lihat grafiknya turun kan set, benar nggak? Seperti itu, betul ya. Apa pengaruh pemberian oksigen pada tikus A? Berikan alasan untuk jawabanmu benar. Menurunkan jumlah pernapasan karena terlihat dari penurunan kurva atau grafik ya. Begitu. Bagus. Oke, yang B berikutnya Anis. Belajar. Anis? Anis, are you there? Iya, Pak. Ya, yang B? Iya, Pak. Yang B? Sudah belum yang B? Iya, Pak. Apa? Yang B. Halo, Pak. Halo. Ya, suara Bapak Sudah. kedengeran?
Halo, Pak. Ya, suara Bapak nggak kedengeran? Kadang kedengeran, Pak. Kadang enggak. Anis, nanti gimana Kedengeran. kalau lagi Sudah ujian? kedengeran, Pak. Kemarin udah tadi lancar nggak ujian? Kayak apa simulasi? Bagus, Pak, kalau simulasi tadi. Kalau wawancara gimana nanti? Enggak tahu. Kamu tinggalnya di kota apa di daerah pesisian? Di desa, Pak. Oh, di desa. Semangat ya. Begitu, mudah-mudahan ya jadi semangat ya. Nanti cari sinyal yang bagus ya Bagir ya. Cari sinyal yang Ya, bagus. Pak, biasanya saya kalau ikut KSN ke rumah guru, Pak. Ya, Kalau semangat ingin ya. sinyal bagus. Oke ya. Berikutnya lagi Ataya, bukan Ataya, Hanin atau Hanin aja. Hanin silahkan. Yang B. Yang B, pernafasannya temponya lebih cepat karena oksigennya rendah. Itu aja. Dan kadar karbon dioksidanya tinggi. Oh, itu aja. Udah. Iya. Oke, yang lain bisa melengkapi. Harus ada 2 alasan loh di sini. Apa pengaruh sama berikan 2 alasan. Untuk memberikan alasanmu, jawabannya apa? Ya, halo? Ataya bisa melengkapi? Saya tadi jawabnya karena grafiknya meningkat sama karena jumlah O2-nya akan lebih sedikit karena ada banyak CO2, jadi akan terkalahkan jumlahnya, Pak. Sehingga jumlah pernapasannya akan meningkat. Oke, bagus ya, seperti itu. Oke, berarti sudah bisa ya. Jadi yang B itu jawabannya meningkatkan jumlah pernapasan. Itu dulu yang ditulis. Karena apa pengaruh? Setelah itu kamu berikan 2 alasan. Jadi harus ada 3 jawaban itu. Yang pertama itu meningkatkan jumlah pernapasan. Yang kedua, alasannya 1 karena grafiknya terlihat meningkat. Yang kedua, gitu ya, dengan diberikannya CO2 maka gitu ya, kadar oksigen akan menurun sehingga perlu tenaga ekstra paru-paru untuk mengambil oksigen seperti itu. Tadi apa yang seperti Ataya bilang ya. Oke, bagus. Ataya bisa belajar sama orang tua, kan orang tua dokter ya. Jadi bisa belajar penelitian-penelitian kayak gini. Iya, Pak. Ya, bisa belajar. Kita lanjut. Tanya aja ke orang tua nanti ya. Berikutnya lagi yang C, silahkan. Giliran siapa yang C, silahkan. Ada yang mau jawab? Jika irama pernapasan tikus sama dengan manusia, ya, apa yang terjadi kalau di dalam bus yang sangat padat itu banyak orang? Maka irama pernapasannya akan naik, Pak. Betul, ya itu ya. Maka irama pernapasannya akan naik. Oksigennya susah masuk, Pak. Susah masuk. Tidak bisa masuk. Gini, karena kadar oksigennya menipis ya, sehingga tubuh akan meresponnya dengan bernapas lebih cepat untuk mendapatkan oksigen ya. Begitu, sip. Ya. Oke. Berikutnya yang nomor 4, silahkan. Antibiotik adalah suatu senyawa kimia yang dapat membunuh bakteri. Silahkan berikutnya. Siapa Pak berikutnya, Pak? Ataya berarti ya. Anis yang dari Bangka Belitung ya? Menurut saya koloni A, Pak. Koloni bakteri A. Koloni manakah yang paling berpotensi resisten? Kamu tahu pengertian resisten nggak, Anis? Di Bangka? Udah belajar belum di Bangka? Di SD? Resisten. Uji resistensi belum ya? Jadi begini. Jadi untuk melihat kekuatan dari antibiotik, ya, antibiotik itu apa? Senyawa yang dihasilkan oleh jamur atau bakteri untuk membunuh saingannya begitu. Jadi sebenarnya antibiotik itu ditemukan secara tidak sengaja. Jadi dulu tuh Alexander Fleming itu tidak sengaja dia menumbuhkan menumbuhkan istilahnya itu apa? Bakteri, tetapi kenapa sih bakteri ini nggak tumbuh? Ternyata pas dilihat, oh ada jamurnya. Ternyata ada jamur yang bisa menghasilkan senyawa tertentu yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan dari bakteri
bakteri. Nah, senyawa itu disebut karena antibiotik. Biotik itu kan artinya hidup, bio itu artinya hidup. Jadi anti kehidupan. Jadi si jamur itu bisa menghasilkan senyawa antibiotik, yaitu senyawa yang bisa membunuh bakteri. Nah, untuk mengujinya bagaimana kekuatan dari antibiotik? Banyak kan antibiotik itu. Nah, di sini kalau kamu lihat ya, nih di sini ada ampicillin di datanya, ada kanamisin, penisilin, tetrasiklin. Diuji dalam suatu media. Jadi medianya itu berupa agar-agar, ya, agar-agar yang mengandung makanan bakteri ditambah dengan si bakteri dengan antibiotik nih. Contoh media dengan ampicillin, media dengan kanamisin, media dengan penisilin, media dengan tetrasiklin. Seperti setelah itu si bakteri ini ditanam di sini. Dilihat koloninya. Koloni itu apa sih Pak? Satu bulatan ini sebenarnya ini bisa bermiliar-miliar bakteri isinya. Koloni itu adalah gabungan dari sel-sel bakteri atau mikroba seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kamu lihat kalau si bakteri tumbuh berarti si antibiotik itu kuat apa lemah kalau si bakterinya tumbuh? Kalau bakteri tumbuh. Halo? Kalau bakteri tumbuh. Ataya, Hanin, Anis? Please comment, hello. Halo, kuat atau lemah ya Pak? Saya kurang tahu. Jadi begini, kalau tempat hidup si bakteri dikasih antibiotik, si bakteri tersebut masih hidup. Berarti itu artinya antibiotiknya kuat apa lemah? Lemah, Pak. Bakteri lemah, berarti kalau hidup berarti lemah begitu. Kalau si bakteri tersebut misalnya tidak hidup di sana berarti si antibiotiknya kuat begitu. Nah, yang disebut dengan resisten ini artinya kuat. Resisten ini kuat nih, resisten. Di sini ada tulisan koloni bakteri manakah yang berpotensi resisten terhadap seluruh tipe antibiotik. Berarti kamu kalau misalnya kalau bakteri resisten itu artinya tidak bisa dibunuh kan? Resisten itu artinya kuat terhadap antibiotik. Berarti cari kamu bakteri yang bisa tumbuh di semua media mana kira-kira? Koloni mana yang bisa hidup di semua media? Koloni A, B, apa C? Pak. Yang C, lihat yang A itu dia tidak hidup pada saat di media tetrasiklin ya. Yang B dia tidak hidup di media yang kanamisin, paham? Berarti yang C jawabannya. Sehingga yang 4A itu jawabannya koloni C. Karena ada disuruh alasannya nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah berarti koloni C ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, yang B sekarang. Paham, Pak. Silakan B, Hanin. Tadi Anis ya, sekarang Hanin. Tipe antibiotik mana yang paling tidak efektif? Yang media plus penisilin, Pak. Penisilin, betul. Berarti penisilin ya. Alasannya apa? Karena semua bakterinya nampak resisten, Pak. Oh, gitu. Bagaimana dengan ampicillin? Oh, tadi saya dihitung perubahan jumlah bakterinya, Pak. Oh, perubahan jumlah bakterinya begitu. Coba dihitung berapa jadi berapa. Ya. Kira-kira yang mana? Jawabannya penisilin apa ampicillin? Ada yang jawab ampicillin nggak? Saya jawab ampicillin, Pak. Ampicillin, kenapa? Karena itu berkurangnya itu lebih sedikit, Pak, daripada yang ke penisilin. Betul. Jadi ampicillin. Jadi gini, tipe antibiotik mana yang paling tidak efektif menghambat pertumbuhan bakteri ya? Yang paling tidak efektif berarti ampicillin ya. Ampicillin karena masih banyak koloni yang dapat hidup ya. Seperti ini. Sip. Tapi boleh juga kamu bisa mau menjawab dua karena kalau paling itu beda dengan ya. Paling tidak efektif, tapi kalau paling tidak efektif pasti satu jawabannya ya. Paling tidak efektif itu ya jelas berarti ampicillin ya. Karena masih banyak koloni yang masih dapat hidup, betul ya. Oke, harus dijelaskan ya. Kalau ada kata 2 poin berarti ini jawabannya harus panjang. Oke, yang C, mengapa uji coba dilakukan pada suhu 37 derajat? Berarti sekarang giliran siapa? Kanaya. Ataya. Iya, Pak. Kalau menurut saya karena 37 derajat Celcius itu suhu yang optimum bagi bakteri. Ya.
Jadi 30 derajat Celcius adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri. Good ya. Oke, jadi suhu 37 itu memang suhu optimum bagi pertumbuhan bakteri. Kenapa? Karena enzim, ingat kembali lagi ke enzim. Enzim itu efektif ya bekerja pada suhu 37 sampai 40. Oke, good. Next question please. Yang nomor 5 sekarang berarti balik lagi ke Hanin. 5A. Berdasarkan data di atas, apa yang akan terjadi pada pohon akasia apabila pohon tersebut tidak menghasilkan butir gula? Butir-butir gula. Dia akan menerima serangan dari herbivora lebih tinggi. Betul. Kenapa? Karena apa namanya? Karena kalau dia tidak menghasilkan gula, kan tidak ada semut. Nah, dari diagram yang di atas itu, kalau misalnya tidak ada semut, serangan herbivoranya lebih tinggi, Betul Pak. sekali ya, jawabannya itu. Oke, yang B silahkan sekarang Anis. Maaf Pak, saya cuma sampai nomor 4 terjawabnya Pak. Oke. Soalnya tadi itu saya baca-baca jadi. Anis nanti belajar lebih cepat ya membacanya ya. Sekarang Ataya, nggak apa-apa Bager. Silahkan Ataya. Saya yang 5B jawabnya itu kompetisi antara semut sama serangga lainnya. Terus atau juga ada itu. Saya jawabnya mutualisme antara pohon akasia sama semutnya, karena semutnya bisa dapat gulanya, terus pohon akasianya bisa kayak terjauhi. Harus ada 3 ya? Iya. Harus ada 3, apalagi? Satu lagi itu predasi antara semut, nggak tahu sih, tapi semut predasi siapa? Di sini mah nggak ada yang jadi dimangsa. Saya cuma jawab 2 yang yakin sih. Nggak ada yang dimangsa. Di sini mah kalau predasi mah harus ada mangsa dan pemangsa. Kalau yang memakan tumbuhan namanya herbivori. Iya. Ya. Di SD mungkin nggak dikenal ya. Ada yang namanya herbivori. Herbivori itu adalah interaksi antara herbivora dengan tumbuhan. Paham ya? Begitu. Jangan nyebut predasi, karena kalau predasi mah nanti seolah-olah ada yang dimangsa. Oke, Pak. Oke, ya. Sip. Oke, jadi ada 3, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi simbiosis yang pertama itu ada mutualisme, ya, mutualisme. Contohnya antara saling menguntungkan. Contohnya antara daun akasia dengan semut ya. Akasia dengan semut. Seperti itu. Ya, akasia terlindungi dari serangan herbivore ya. Sedangkan semut mendapatkan gula-gula. Yang kedua ada herbivori. Ya, herbivori yaitu dimakannya gula oleh semut atau dimakannya daun oleh serangga. Itu herbivori ya. Yang ketiga ada netralisme. Netralisme itu bisa aja hubungan antara serangga dengan semut. Kenapa netralisme? Karena netral kan. Jadi si semut dengan serangga herbivori itu kan, dengan serangga herbivora tidak ada kepentingan, bukan kompetisi. Tadi kan kalau Ataya bilangnya kompetisi ya, kompetisi mah persaingan. Emang semut dengan serangga kompetisi. Kalau kompetisi itu harus ada tujuan yang sama, misalnya makanan sama, habitat sama, ini kan berbeda. Gitu. Paham ya? Jadi bukan kompetisi tapi netralisme. Ya, seperti itu, netralisme. Oke. Berikutnya 12. Berarti kembali lagi ke Hanin ya. Ini nomor 12 itu sebenarnya campuran antara fisika, kimia, fisika dan biologi. Cuman Bapak di sini bahas yang biologinya aja 2, fisikanya ada 3 ya. Oke. Udah dibaca ini misteri ikan pemanah? Sudah, Pak. Silakan dijawab. Tapi kalau yang nomor 6 itu saya tidak tahu, Pak. Kalau apa yang strateginya sama dengan ikan pemanah?
ada katak pemanah ya. Oh, oke, Pak. Ada katak yang bisa digituin, ada kan ya? Ada. Ya, katak yang bisa nyebrotin air itu bisa ya, katak di rawa itu bisa seperti itu. Begitu. Kan ini di apa? Pakai semburan ya. Hewan memiliki kemiripan strategi menangkap mangsa dengan ikan pemanah. Berarti kan disembur ya. Yang disemprot gitu. Katak. Biasanya yang memakan serangga aja. Oke. Terus yang kedua, sebutkan organ yang paling mendukung keberhasilan ikan pemanah dalam menangkap mangsa serta jelaskan jawabanmu. Silakan yang mau menjawab siapa? Saya tadi jawabnya mulut dan insang, Pak. Oke, mulut dan insang bagus ya. Jadi si mulut itu berfungsi untuk nanti menyemprotkan, sedangkan insang itu biar air tidak keluar lewat insang, jadi harus ditutup betul ya. Mulut, insang ya, lidah juga boleh ya, karena lidah sudah masuk ke dalam mulut. Oke, good. Nah sekarang kita kerjakan coba nomor 1 dulu. 1 dan 2. Silakan 1 dan 2 dikerjakan. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 10 menit, 1 dan 2. Mana? Mana?
Maaf Pak, yang saya nomor 2-nya grafiknya terpotong Pak. Ada yang baru, Hanin? Ini nih, silahkan. Ya. Oke. Hari ini sudah belum? Bentar Pak, dikit lagi. Oke. Sudah, Pak. Oke, good. Ini besok dilihatin sama orang tua kalian grafik ini pasti belum tentu paham ya orang tua kalian juga ya. Ini grafik macam apa? Tapi beberapa mungkin ada yang memahami juga orang tua ya.
Oke, sudah ya. Time is over. Oke. Hari ini Bapak tanya mau sampai jam 11 atau 11.30? Terserah Bapak. Biar nanti cepat beres. Jadi biar ada waktu untuk liburan, biar sampai jam 3 gitu. Nanti sisa sejam siang, berarti 1:30 sampai 1:30 lah gitu. Intinya begitu, Bapak ya. Tapi terserah kalian aja, bisa kalian mau tidur dulu gitu kan. Oke, kita lihat nomor 1 aja yang A ya. Nah, ini bintil akar. Jadi bintil akar itu dia banyak terdapat di apa namanya? Tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Paham ya? Gitu. Makanya kalau orang tua zaman dulu biar misalnya tanahnya subur, mereka menanam kacang-kacangan atau polong-polongan kayak petai kayak gitu ya. Jadi tanaman kacang itu kenapa bisa menyuburkan tanah? Karena kemarin udah kita bahas, masih ingat kan siklus nitrogen? Bahwa tanaman kacang atau tanaman polong itu bisa mengikat kacang atau tanaman polong. Tetapi di akarnya itu mereka bersimbiosis mutualisme, yaitu dengan bakteri. Ya, bakterinya apa yang terkenal? Rhizobium. Nah, jadi bakterinya namanya rhizobium. Nah, bakteri inilah yang apa namanya bisa mengikat nitrogen bebas ya. Bakteri rhizobium. Seperti itu ya. Bakteri rhizobium. Bakteri inilah yang bisa mengikat nitrogen bebas. Paham ya? Seperti itu. Oke, jadi sebutkan 2 jenis tumbuhan yang memiliki struktur bintil akar. Tadi apa, Batik? Boleh kamu nulis. Bisa kacang tanah. Kacang-kacangan dan polong-polongan. Boleh ya. Tapi kalau ditanyakan jenisnya, kamu langsung aja ngomong bisa kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Gitu. Seperti itu. Atau lam toro, petai Cina juga boleh ya. Seperti itu. Oke, sebutkan nama bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, kamu ingat yang kayak X? Nih, yang kayak X kemarin apa? Yang kayak X? Xilem. Yang kayak X, xilem. Berarti yang ini? Phloem. Berarti yang nomor 1 itu phloem kan? Benar nggak? Iya. Berarti phloem. Jadi phloem, fungsinya buat apa phloem? Mengangkut hasil fotosintesis. Food, mengangkut hasil fotosintesis, ada F-nya, phloem, food, makanan. Jadi mengangkut hasil fotosintesis. Ya, itu fungsinya. Yang C, sebutkan nama bagian yang ditunjuk oleh nomor 3. Oke, silakan ada yang mau jawab nomor 3. Nomor 3 itu bintil akarnya bukan, Pak? Oke, bintil akar, good. Bintil akar tuh sebenarnya dia apa? Korteksnya kan? Ini teh kan kalau kita ini epidermis nih. Ya, kalian nanti coret-coret aja di bukunya ya. Ini epidermis, epidermis ya, epidermis. Ada ya? Epidermis. Oke. Epidermis. Nah, yang ini korteks. Korteks ya nulisnya. Jadi sebenarnya ini korteksnya kan yang menggembung itu benar nggak? Ya, korteksnya ya. Jadi nomor 3 itu adalah korteks ya. Jadi bintil akar benar. Jadi bintil akar itu apa? Korteks yang mengandung bakteri ya. Ya, korteks yang mengandung bakteri nomor 3 itu sebenarnya. Jadi bintil akar atau misalnya yang mengandung bakterinya ya, seperti itu sip. Nah, fungsinya buat apa ya? Jelas berarti tadi kalau dia mengandung bakteri itu berarti apa? Mampu mengikat nitrogen bebas ya di sana. Oke. Sudah. Mudah lah ini mah ya. Oke, nomor 2 nih. Ini 2 bagus sekali ya. Ini di SMA ini di SMA saja jarang disampaikan. Biasanya ini yang disampaikannya di mana di perguruan tinggi kedokteran biasanya ini yang belajar ini ya. Kalau mahasiswa biasanya. Ini kamu di sini ada tulisannya sayang ya. Di sini ada tulisannya. Tulisannya apa di sini? Oke. Nah, tulisannya area 1 dimulai dari tekanan darah keluar. Nih, berarti di sini itu artinya keluar dari jantung. Jadi ini ceritanya di sini tuh jantung, paham nggak? Di sini jantung. Ya, di sini juga jantung lagi.
Ya kan darah itu keluar dari jantung menuju ke jantung lagi kan. Nah, kamu ingat kalau ini keluar dari jantung, ingat berarti pembuluhnya apa? Arteri apa vena? Arteri. Ingat mak apa arteri ada kata dari. Arteri dari jantung. Jadi arteri itu dari jantung, kalau vena ke jantung. Tapi di sini tuh vena, di sini vena. Kelihatan nggak tulisannya vena? Ya, berarti di sini itu arteri. Nah, cuman arteri itu banyak macamnya sama vena itu. Kalau arteri besar namanya aorta. Ya, aorta, arteri, arteriol, kapiler nanti. Terus venula, vena, vena cava seperti itu. Jadi ini aorta, ini berarti arteri, ini arteriol, ini kapiler, yang ini venula, ini vena cava seperti itu urutannya ya. Tapi pada dasarnya ingat mah arteri sama vena aja ya. Ya, nah sekarang kita lihat di sini. Terus kalau di arteri, nih di sini. Di arteri itu ada tekanan, kelihatan nggak? Kamu pernah di ini nggak dicek tekanan darah sama dokter? Tekanan darahnya berapa? 120 per bisa 90 gitu. Suka bilang gitu kan ya? Iya, Pernah dengar Pak. nggak? Ya. Jadi misalnya kalau tekanan darah 120 misalnya per 100 misalnya ya, bisa per 100. Yang 120 ini menunjukkan sistol. Apa sistol itu? Tekanan darah saat jantung berkontraksi. Kalau yang ini disebut dengan diastol ya. Itu diastol. Diastol ini adalah tekanan jantung saat relaksasi. Paham sampai sini? Ada sistol, ada diastol. Sip? Oke. Cara ngitungnya apa? Nah, sekarang lihat di daerah 1 sistolnya berapa di daerah 1? Sistol tuh ya, sistol tuh yang ini sistol. Titik ini adalah sistol sampai sini ya. Ini sistol. Sistol. Yang ini diastol. Nah, paham? Ini adalah diastol. Bisa sampai sini? Oke, jadi ini tekanan orang ini berapa kira-kira tekanan orang ini? Tekanan darahnya. 120 per 90. Good, 120 per 90 mm Hg ya, gitu. Bentar, mudah kan cara bacanya? Oke. Sekarang kita lihat di sini apa yang maksud dengan sistem peredaran darah besar? Ada yang menjawab? Nis, silakan Nis. Sistem peredaran darah yang memasok oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh, Pak. Oke, begitu. Ada yang berbeda? Ya, beda, Pak. Apa? Tadi pas saya baca-baca di buku, sistem peredaran darah besar adalah sistem yang banyak mengangkut CO2, Pak. Kalau saya baca di buku. Nah, gitu. Ada yang beda lagi? Hati-hati itu bukunya ya. Saya paling itunya Pak, kalimatnya saya kayak gini. Sistem peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari bilik kiri jantung yang dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, good. Jadi gini, peredaran darah pada manusia itu disebut ganda. Kenapa disebut ganda? Karena 2 kali melewati jantung, ya. Jadi dari jantung yang pertama menuju ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Itu disebut peredaran darah kecil karena pendek jalurnya. Jantung, paru-paru, jantung berdekatan. Tapi kalau jantung ke seluruh tubuh baru ke jantung lagi, itu namanya peredaran darah besar. Jadi kalau misalnya dituliskan apa yang masuk dengan sistem peredaran darah besar? Ya, berarti sistem peredaran yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Itu yang darah besar. Tapi kalau peredaran darah kecil berarti sistem peredaran darah yang mengangkut darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Paham sekarang? Paham, Pak. Jadi ya, seperti itu ya. Oke, apa yang maksud dengan tekanan diastol? Kalau saya tekanan saat jantung relaksasi. Good, tekanan jantung saat berelaksasi. Yang C, berdasarkan gambar di atas, tentukan tekanan diastol di area 1. Berapa area 1 itu diastolnya?
90. 90-an, Pak. 90 apa yang itu satuannya, don't forget ya. 90 mm Hg. Good, 90 mm Hg. Karena satuan itu berperan penting ya. Kita lanjut lagi. Mengapa mengonsumsi garam secara berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah seorang meningkat? Hanin, silakan. Karena dapat menyulitkan kerja ginjal hingga menyebabkan penumpukan dan dapat melemahkan arteri, Pak. Oke, bagus ya itu jawaban. Jadi mengkonsumsi garam terlalu berlebihan itu bisa mengganggu keseimbangan ion NaK ya di ginjal, sehingga nanti akan menyebabkan itu tadi ya tekanan darah meningkat. Ya, jadi mengganggu mengganggu keseimbangan ion NaK, natrium dan kalium. Oke, bagus. Oke, jawabannya sekarang silakan nomor ini teh mau jam sekarang beres jam 11 apa mau nanti sampai sekarang tuh kan sampai 11.15 ya? Halo? Iya, Pak. Apa, Cici? Iya, Pak. 11.15 ya? Oke. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3 silahkan kerjakan nomor 3 dulu. Baik, Pak. Iya, bisa. Iya, tapi penjelasan.
Sudah beres? Sebentar lagi, Pak. Tunggu. Dikit lagi, Pak. Bisa nggak cara membaca kunci klasifikasi? Bisa, Pak. Bisa. Ah. Sudah selesai, Pak. Oke, bagus. Yang lain? Udah, Pak. Oke. Satu lagi? Udah? Oke, berikutnya lagi. Berarti sekarang ini klasifikasi ya. Ini yang dinamakan dengan kunci dikotomi. Ya, dikotomi nulisnya dikotomi. Kenapa? Mana? Dikotomi. Kenapa disebut dikotomi? Ya, karena dia istilahnya itu apa? Dibagi menjadi dua, dikotomi. Ya, nih, kelihatan nggak? Ini kan belah jadi dua, ini belah jadi dua. Di sini paham nggak? Bisa? Itu namanya kunci dikotomi. Jadi kunci dikotomi itu ada kunci klasifikasi untuk membedakan makhluk hidup dengan cara membagi dua kelompok yang berbeda. Contoh, nah di sini kita lihat hewan A adalah, kita lihat A itu yang ini kan, yang A itu kita lihat cangkangnya menggulung apa tidak menggulung, yang ini A. Tidak kan? Dia tidak menggulung. Kalau menggulung ini kayak gini nih, menggulung mah kayak gini. Jadi menggulung mah cangkangnya itu muter, paham nggak? Jadi muter nih kayak gini. Ini yang menggulung nih, seperti ini, paham ya? Seperti itu. Sip ya. Jadi ada yang menggulung, ada yang tidak. Ini menggulung seperti ini. Ini juga menggulung masuknya nih. Sini tuh menggulung ke dalam, si cangkangnya tuh ke dalam menggulung ya.
itu apa namanya? Oke, berikutnya lagi. Terus dia bentuknya membulat apa ramping? Bulat kan ini mah? Bentuk dari Ya, atasnya kelihatan membulat. Sehingga ini namanya apa? Kerang kipas. Berarti yang A itu kerang kipas, ya benar nggak? Yang B apa yang B? Yang B itu em, keong mata kucing, bukan, Pak? Hmm? Oh, Bukan. Bukan. Kalau saya Yang B kan, Pak? B. Nah, siput laut panjang ya, Pak. good. Yang B itu siput laut panjang. Iya, Deng. Ketukar. Ya, ya yang B itu siput laut panjang. Ya, seperti itu ya. Ini yang B itu siput laut panjang. Yang ini ya, yang ini. Oke, yang C kerang bambu ya. Iya, Pak. Sip, Iya, karena tidak Pak. menggulung. Yang D berarti apa? Siput keong mata kucing. Siput. Ya, Keong mata yang kucing. ini itu keong mata kucing ya, seperti itu. Sip. Oke, berikutnya lagi. Manakah di antara moluska di atas yang dapat berenang? Yang dapat berenang yang mana? Ini Kerang kipas, Pak. kerang kipas yang bisa berenang itu ya. Oke. Terus manakah di antara moluska di atas yang termasuk kelompok Bivalvia? Tahu Bivalvia? Bivalvia itu punya dua cangkok, dua Iya. cangkang. Ya. Yang punya dua cangkang yang mana? Yang A. Yang A, betul ya. Jadi yang A itu dia istilahnya itu apa? Dia punya dua cangkang ya. Pokoknya Bivalvia itu bi itu artinya dua, cangkok itu berarti cangkang ya. Bivalvia itu cangkang. Good. Berikutnya lagi. Apa yang masuk dengan Bivalvia? Apa Bivalvia? Ya. Golongan hewan yang memiliki dua cangkang. Paham? Paham, Pak. Oke. Yuk kita lanjutkan nomor 4. Silahkan nomor 4. Silahkan nomor 4, silahkan. Nomor 4 mudah, ini pernah kita bahas kemarin kan ya? Di PG. Oh iya, pernah, Pak. Kecambah yang ditempatkan di lokasi yang tidak memiliki intensitas cahaya dan seterusnya, silahkan ya. Yang X siapa? Pak, kenapa kamu yang A milih yang X? Karena kalau biasa kata Bapak kemarin itu untuk perkecambahan biji itu tidak dibutuhkannya cahaya. Jadi dan yang X itu yang paling good ya. Jadi tentukan kecambah yang ditempatkan di lokasi yang tidak memiliki intensitas cahaya yang X ya. Ya karena pertumbuhan kecambah itu lebih cepat di tempat yang gelap. Karena ini terkait dengan hormon apa kemarin? Auksin, betul. Yang kedua, sebutkan 3 faktor abiotik yang berperan pada proses awal perkecambahan. Butuh apa aja? butuh air, Air, terus apa lagi? Apa? Butuh suhu tanah. yang hangat, Pak. Suhu, kan udah jelas suhu ya. Suhu, air, suhu, apa lagi? Media, mineral, gitu ya, cahaya, gitu ya, seperti itu. Tip yang awal perkecambahan udah jelas. Suhu, kelembaban, sama air. Ya. Kalau awal perkecambahan itu suhu, kelembaban, sama air. Paham ya? Tip, suhu, kelembaban, dan air. Oke, yang C. Jika eksperimen dilanjutkan hingga ke hari ke-20, gambarlah pola grafik pertumbuhan dari kecambah X, Y, Z. Ayo. Sampai hari ke-20. Silahkan. Sampai hari ke-20. Ya. Silahkan hari ke-20. Yang mana sampai hari ke-20?
kalian sekarang gambarkan, terus nanti gimana ya caranya ya? Kirim foto atau apa? Atau di chat, bisa di chat. Kalau enggak pakai annotate aja, Pak. Jadi kita gambar di screen-nya. Oh iya, sekarang sok giliran kalian. Kalian bisa nggak coba di screen? Bisa nggak? Bentar. Coba, saya stop share. Bisa nggak kamu? Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, di Bapak aja berarti. Di mana, Pak? Annotate. Hah? Apa, Pak? Bisa, Pak? Annotate. Bisa. Bisa. Coba Ataya. Bentar, Ataya dulu Pak. ya. Bentar, Pak. Boleh pakai pen kan, Pak? Boleh, saya juga. Silakan. Jangan saya dulu deh, Pak. Yang lain dulu aja. Pak, saya tidak tahu caranya, Pak. Nggak apa-apa, Ataya dulu. Nggak tahu caranya. Di sana itu ada tulisan annotate. Nggak, kalau nggak tahu lah. Oke. Ini siapa ini yang Ataya ya? Yang lagi screen ya? Oke. Maaf ya, Pak. Miring-miring. Ya, nggak apa-apa, emang susah. Oke, no problem lah. Intinya mah itu tinggal apa Ataya intinya. Tinggal melanjutkan grafik kan ya? Iya. Sok lanjutin. Bentar, Pak. Saya lihat lagi dulu soalnya.
Udah, Pak. Ya. Good. Oke. Oke, X. Mestinya itu yang tanaman Z-nya agak lebih curam sedikit. Tas gitu. Iya. Bagus seperti itu. Pokoknya intinya bikin grafik aja nanti ya. Oke. Oke, beres. Berarti pertemuan kita kali ini bisa mendengar suara Bapak ya? Bisa ya? Oke. Pak, jadi pertemuan nanti kita ini beres. grafik Apa? yang itu dibuat di buku ya, Pak? Nanti difoto. Oh, nggak usah lah. Nggak usah. Tugas kamu itu sekarang adalah ini. Kalian berarti sekarang harus mengerjakan yang halaman. Catat ya. 9. Ya. Kerjakan yang halaman 9 dan 10. Itu aja 2. Selamat istirahat ya. 9 sebentar. Mana ya? 9, 10, 11. Cukuplah 9, 10, 11 dulu aja. Ya, 9, 10, 11 aja. Tapi kalau itu pokoknya tapi harus istirahat dulu, makan dulu ya, baru ngerjain. Jangan memaksakan, pokoknya harus sehat dulu ya. 9, 10, 11 aja. Yang utamakannya 9 dan yang utamakannya 9 dulu aja. Ya. Yang utamakannya yang 9 aja. 11-nya itu nomor berapa aja, Pak? Kalau 11 mah ya itu aja, yang halaman 11 aja semuanya. Sip. Oke, Pak. Gitu. Yang nomor 1 dan 2 aja halaman 11, tapi yang utamakan 9 dan 10 aja ya. Kamu harus istirahat dulu, yang paling penting. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Nanti jam berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Mau mulai jam berapa? Mau mulai jam berapa? Lupa lagi. Mau mulai jam berapa? Jam 1. Kalau nggak salah dari jam 1 sampai jam 3, Pak. Iya, benar. Oke. Jam 1 sampai jam 3. Oke, mangga. Hatur nuhun sadayana, mangga. Iya, Jangan lupa istirahat. selamat istirahat anak-anak.